Oke, pada video kali ini kita akan membahas persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan ini adalah sebuah persamaan fundamental yang akan selalu kita gunakan meskipun transaksi kita nanti sudah cukup advance ya dengan beberapa metode yang rumit atau mungkin transaksi yang sangat banyak, itu semua bermuara pada satu persamaan yang sangat sederhana ini, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Sederhananya, aset ini adalah harta atau mungkin hal-hal yang bisa kita gunakan ya, misalkan kendaraan, bangunan, atau mungkin uang cash yang kita pegang di bank, serta misalkan piutang gitu ya, piutang yang dimiliki oleh eh, perusahaan. Kemudian kewajibannya adalah hal yang harus kita bayarkan, misalkan hutang ke bank, kemudian ada hutang ke supplier, dan lain sebagainya. Dan kemudian ekuitas ini adalah modal pemilik yang sederhananya jika perusahaan ini tidak berjalan, misalkan gitu ya, semua yang ada di ekuitas ini adalah milik si si ownernya atau pemiliknya atau pemegang sahamnya gitu ya. Kita bahas satu persatu sedikit, mungkin tidak terlalu detail tapi setidaknya memberi lebih banyak gambaran ya. Jadi aset ini dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar, yang mana aset lancar ini adalah aset yang selalu kita bisa pakai untuk transaksi ya, jadi tidak perlu dijual dulu atau mungkin tidak membutuhkan waktu untuk pencairannya, liquid gitu ya, yang mungkin akan keluar masuk dalam hitungan hari atau bulan gitu atau kuartalan gitu. Di antaranya adalah kas dan bank, seperti uang di kasir atau uang di saldo di bank gitu ya. Kemudian ada persediaan barang dan jasa, sorry, persediaan barang ini juga merupakan aset yang kita miliki ya. Jadi stok yang ada di toko kita itu merupakan aset. Kemudian perlengkapan toko seperti barang operasional, plastik belanja, kardus gitu ya, dan lain sebagainya itu adalah perlengkapan yang berupa aset lancar. Terus kemudian ada sewa yang dibayar di muka, atau mungkin piutang usaha ya. Jadi misalkan eh, customer kita itu membeli barang tapi dengan metode termin atau DP, nah itu maka kita masih punya hak untuk menagih sisanya, itu disebut dengan piutang. Itu ya juga merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian aset tetap, ini adalah hal-hal yang mungkin sifatnya tidak mudah dicairkan ya, seperti misalkan peralatan toko, makanan, atau mungkin alat-alat seperti AC gitu ya. Itu kan aset, itu berupa harta harta benda, tapi itu tidak mudah untuk langsung dijual dan langsung mendapatkan uang gitu ya. Kemudian ada kendaraan, misalkan untuk operasional, mobil box, atau mungkin bangunan seperti ruko atau toko ya. Dengan catatan kalau bangunannya itu milik sendiri ya. Kalau sewa tentunya tidak bisa dikategorikan di aset tetap. Kemudian kewajiban, mungkin ada utang usaha kepada supplier ya. Jadi misalkan kita membeli partai besar, beberapa dus makanan snack atau mungkin minuman yang kita bayar secara tempo, misalkan dibayar 1 bulan kemudian atau mungkin secara termin per 50% atau per 20% gitu misalkan. Ini adalah kewajiban. Kemudian ada juga hutang gaji ke karyawan. Ini bisa digunakan untuk kita mengutangkan ke perusahaan sekian juta gitu ya, misalkan untuk gaji karyawan bulan depan, sehingga uangnya itu tidak dipakai gitu misalkan katakanlah. Kemudian ada utang biaya, misalkan untuk operasional yang belum dibayar, seperti tagihan listrik, tagihan air, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada juga kewajiban utang bank ya, yang ini biasanya digunakan untuk modal usaha, karena tidak selalu modal usaha itu datang dari si pemilik bisnisnya ya. Jadi ini dapat dijadikan sebagai utang. Kemudian ekuitas, ini adalah modal pemilik. Jadi misalkan pemilik menyetorkan modal ya, misalkan 100 juta, itu nanti akan berubah menjadi modal pemilik. Dan modal pemilik ini tentunya dapat dikonversi menjadi aset, misalkan menjadi uang cash, ataupun menjadi barang, ataupun menjadi bangunan, seperti itu ya.
Laba ditahan ini adalah uang hasil penjualan yang belum ditarik kembali oleh ownernya ya. Jadi misalkan pada bulan itu terjadi penjualan 50 juta gitu, itu kan sebenarnya haknya milik owner, cuman karena mungkin belum diambil, belum ditarik, maka dikenal juga dengan istilah laba ditahan. Dan penarikan uang ini disebut juga istilahnya dengan prive. Ini juga merupakan salah satu bagian dari ekuitas ya. Tentunya ini akan mengurangi ekuitas jika misalkan bulan tersebut misalkan ownernya pengen mengambil sejumlah uang, yaitu disebut dengan prive yang tentunya akan mengurangi ekuitas. Yang tentunya akan mengurangi cash juga ya di waktu yang bersamaan ya. Karena persamaannya itu adalah aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Jadi jika ada satu hal yang bertambah atau berkurang, pasti di sisi lain terdapat pengurangan dan penambahan. Oke, kita akan coba sedikit memberikan gambaran yang lebih real gitu ya tentang bagaimana cara menggunakan persamaan dasar akuntansi ini. Lagi-lagi di sini Pak Budi ya, ownernya menggunakan uang pribadi untuk memulai usaha misalkan sebesar 100 juta gitu ya, ditransfer ke rekening perusahaan. Kemudian dengan uang itu dibelilah modal, persediaan sebesar 20 juta rupiah yang dibayarnya itu, ini 4 kali ya. Misalkan dibayar 4 kali sebesar 25% tiap bulan ini. Contoh aja ya ini ya. Sehingga pembayarannya itu hanya seperempatnya yaitu 5 juta rupiah. Kemudian terdapat penjualan partai besar sebesar 10 juta rupiah yang dibayar 50%, 50%. Nanti kita di situ akan menghitung juga HPP-nya ya. Asumsikan jika kita menjual 10 juta itu maka keuntungannya itu 40% dan HPP-nya atau harga pokok penjualan itu adalah 60%, yaitu harga modal atau mungkin harga barang yang kita berikan ke user. Kita akan bahas lebih detail di belakang ya. Oke, kita mulai dulu dari transaksi 1. Jadi Pak Budi menggunakan uang pribadi untuk memulai usaha sebesar 100 juta rupiah. Transaksinya seperti ini ya. Jadi di sisi kiri ada aset, sisi kanan ada kewajiban dan ekuitas. Pertama kita masukkan dulu kasnya. Jadi ketika Pak Budi transfer itu akan masuk kas ke bank perusahaan itu sebesar 100 juta rupiah. Di sisi kanan persamaan kita memiliki modal pemilik yang bertambah 100 juta. Aturannya adalah bagian kiri itu harus sama dengan bagian kewajiban plus ekuitas. Nah, jadi harus sama ya. Jadi ketika ada perbedaan antara kiri dan kanan, tentunya persamaannya salah gitu, tidak konsisten, dan mungkin terjadi hal yang kita tidak uh, yang kurang sesuai gitu ya. Oke, kita lanjut ke transaksi kedua ya. Jadi Pak Budi atau mungkin si pemilik toko, manajer toko itu membeli persediaan dagangan 20 juta yang dibayar 25%-nya atau seperempatnya dulu gitu. Nah, di transaksi kedua ini kita bisa lihat ya, yang pertama kita abaikan dulu ya, itu sudah di atas. Pertama kita tambahkan persediaannya sebesar 20 juta ya. Jadi karena walaupun kita baru membayar 5 juta, tapi barang itu sudah sampai di toko kita yang jika di total itu harganya adalah 20 juta. Kemudian di saat yang bersamaan kita mengurangi kas kita, aset kita berupa kas itu berkurang 5 juta rupiah. Dan di saat yang bersamaan juga kita memiliki hutang ke supplier sebesar 15 juta rupiah gitu ya. Karena kan 20 juta, kita baru bayar 5 juta, jadi hutangnya adalah 5 juta. Persediaan dan kas itu ada di bagian kiri ya, di bagian aset. Sedangkan hutang itu di bagian kanan, yaitu di bagian kewajiban. Lagi-lagi harus dipastikan bahwa 20 juta dikurangi 5 juta itu harus sama dengan 15 juta. Jadi kanan dan kiri harus sama. Kita jumlahkan kasnya jadi 95 juta gitu ya, berkurang. Kemudian persediaannya nambah, utangnya nambah, ekuitasnya tetap. Kita jumlahkan 95 plus 20, 115. Harus sama dengan bagian kanan 15 tambah 100, 115. Lagi-lagi ini adalah hukum akuntansi atau
Persamaan dasar akuntansi ya, harus sama bagian kanan dan kiri. Oke, kita masuk ke transaksi terakhir yaitu penjualan partai besar. Jadi ada pesanan yang cukup banyak sebesar 10 juta rupiah, tapi pelanggan ini baru pengen bayar 50, kemudian sisanya mungkin minggu depan gitu ya saat acaranya mereka itu sudah selesai gitu ya. Ini contoh aja tentunya ya. Di sini tentunya ketika si customer itu transfer sebesar 5 juta atau DP-nya akan masuk ke bagian kas. Kemudian karena si customer itu masih punya hutang ke kita, atau kita masih bisa menagih ke customer, maka kita punya piutang sebesar 5 juta rupiah. Ya, ini lagi-lagi ditambahkan kanan dan kiri akan sama. Jadi di sini asetnya dan kewajiban plus ekuitasnya itu bertambah ya, jadi 125 juta karena adanya transaksi ini. Cuman dari transaksi ini tentunya ada yang kurang ya, karena ketika si customer itu membeli barang ke kita, otomatis kan kita mengirimkan sebagian barang kita itu ke customer ya. Jadi mau nggak mau, persediaan kita itu akan berkurang. Nah, berkurangnya berapa? Tentunya tidak berkurang 5 juta ya, karena kan 5 juta kan yang ditransfer ke kita. Kita kan tentunya menghendaki keuntungan. Sehingga ini dihitung dari yang asumsi HPP kita tadi ya. Jadi misalkan harga pokok penjualan itu 60%, jadi misalkan kita beli satu dus apa ya misalkan ya, mie instan itu misalkan 600.000 misalkan ya. Jadi kita jualnya ya harusnya 1 juta gitu, biar untung 40% atau mungkin HPP 60%. 6, ya benar. Dan ini perlu dicatat ya, ini hanya contoh, jadi ini bukan angka real ya. Tentunya kita akan membahas HPP, cara perhitungannya itu di video lainnya. Oke, kita kembali lagi ke transaksi kita ya. Jadi persediaan kita itu akan berkurang sebesar 6 juta rupiah karena kita mengirimkan kardus-kardus makanan kita itu ke customer yang kalau dihitung harganya itu sekitar 6 juta rupiah gitu. Tentunya harus sama ya bagian kiri dan bagian kanan aset dan ekuitas. Oleh karena itu di bagian sini ada beban penjualan atau nanti kita sebut juga dengan HPP itu sebesar 6 juta rupiah. Nah, mungkin ini beban tapi masuk ke ekuitas ya. Jadi ekuitas ini di situ ada pendapatan usaha ya atau revenue. Rumusnya adalah laba bersih sama dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Jadi di sini ada di ekuitas itu terdapat pendapatan dan juga terdapat beban. Mungkin kita lagi-lagi akan bahas di video lainnya ya. Oke, kita breakdown lagi, kita jumlahkan masing-masing kolom, kita dapatkan nilai yang sama sekitar 119 juta rupiah. Dan itu dia hukum-hukum atau mungkin persamaan dasar akuntansi yang berfungsi untuk menghitung di bagian kiri dan bagian kanan, yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Dan jika kita kumpulkan ya data-data yang kita miliki di sini, kita dapat membuat beberapa eh, laporan keuangan yang fundamental ya. Pertama adalah laporan laba rugi atau bahasa Inggrisnya itu income statement. Itu sederhananya adalah pendapatan penjualan dikurangi dengan beban. Jadi kita dapat di sini sebesar laba bersih adalah 4 juta rupiah. Ini tentunya nggak sederhana ini ya. Nanti kita akan breakdown lagi seperti mungkin uh, operasional pengiriman atau mungkin uh, marketing dan lain sebagainya ya. Cuman ini adalah contoh sederhananya seperti ini. Laba bersihnya adalah 4 juta rupiah. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas ya. Jadi misalkan Pak Budi itu awalnya menanam modal sebesar 100 juta, kemudian ada pelanggan yang membeli tadi ya 10 juta dan udah dikurangi beban 4 juta, maka terdapat laba bersih 4 juta itu masuk ke rekening perusahaan, maka Pak Budi sebenarnya memiliki hak sebesar 104 juta yang bisa ditarik kapan saja untuk uh, si pemilik dari Pak Budi itu sendiri gitu ya. Yang tentunya itu tidak apa ya, tidak praktikal juga ya. Jadi kalau kita narik semua modalnya juga otomatis usaha itu juga akan berhenti gitu. Jadi itu nanti mungkin akan kita bahas juga ya bagaimana
eee, owner itu harus memisahkan rekening pribadi dan rekening perusahaan ya. Jadi ketika di sini ada modal akhir, maka si owner itu bisa tahu dia boleh menarik berapa yang aman sehingga cash flow tetap berjalan secara sehat gitu misalkan. Ini juga tentunya kita akan bahas di belakang, tapi di situ kita bisa dapat gambaran seberapa pentingnya transaksi-transaksi ini kemudian dijadikan sebuah laporan yang singkat seperti ini ya. Dan yang terakhir adalah neraca atau mungkin bahasa Inggrisnya itu adalah balance sheet. Kenapa disebut balance sheet? Karena di sini kita harus balance ya antara aset dan kewajiban plus ekuitasnya. Jadi di bagian aset tuh kita punya kas, kemudian punya piutang, dan punya persediaan gitu ya. Kalau di jumlah itu 119 juta. Di sisi yang bagian kanan dari persamaan akuntansi kita punya utang sebesar 15 juta dan juga punya modal sebesar 104 juta yang sudah kita bahas di sini tadi ya. Dan totalnya harus sama dengan 119 juta. Jika belum sama berarti hasilnya belum benar. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Semoga dapat dipahami dan harapan saya teman-teman mencoba sendiri mungkin dengan beberapa case yang teman-teman miliki ya sampai benar-benar paham. Minimal bagaimana cara menggunakannya ya tidak perlu detail karena konsep ini akan selalu terpakai di setiap transaksi teman-teman ke depannya. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya.